salli ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa taninu biha as-sa'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga, kenikmatan-kenikmatan yang tak terhitung, kenikmatan-kenikmatan yang sangat tinggi, kenikmatan-kenikmatan yang sangat bervariasi, kenikmatan-kenikmatan yang selalu kita butuhkan. Nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangatlah banyak, tak terhingga, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hambanya untuk berterima kasih. Jadi sampai tak terhingga dulu, baru Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hambanya untuk bersyukur kepada Allah atau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Orang yang bersyukur itu adalah karunia terbesar dari Allah taala. Itu bayarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah taala, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tinggi, Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada kita ketika kita diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha Dermawan. Kita diberi pemikiran, pemahaman, penghayatan, ya Allah, semakin besar kedermawanan Allah, besar dermawannya Allah, tambah besar lagi dermawannya, terus begitu. Itu termasuk ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberi apa? Pemahaman, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sehingga para wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu ketika dia itu betul-betul memahami, diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka berjalan pula sifat syukur dan sifat cukup. Ini udah enggak pantas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala banyaknya kepada kita. Jadi yang paten itu udah enggak bisa dihitung nikmat Allah taala. Nah, yang kita iriin sama orang lain itu bukan nikmat yang paten aslinya. Paham maksud anak? Nggak, yang kita iri pada orang itu bukan yang nikmat paten. Kita nikmat orang punya yang kita nggak punya, seperti mobil, apalagi motor. Seandainya motor nggak punya, pakaian yang bagus, jabatan, itu bukan yang penting. Coba mobil bandingin mata ente yang permanen, rumah sekalian bandingin usus ente, usus belok sedikit, sakit tiap makan. Jadi yang kita iriin itu kelihatannya barang-barang mewah. Memang ini bau, tapi penting banget ini. Bang ente, bau semua dalam sini, tapi penting. Yang itu yang kita lihat semuanya itu informal, itu nggak perlu. Rambutmu dihabisinnya masuk angin setiap hari, ente kasih rambut semuanya Allah taala didetailkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi orang ini iri nggak pada tempatnya aslinya. Ono mobilnya baru padahal kita yang kerja, lalu tukar kaki ente gimana? Dingklang seumur hidup ente. Kita enggak. Kita lupakan nikmat-nikmat yang permanen. Jadi ente ini kalau iri sama orang, ingat-ingat ini omongan anak. Kalau iri sama orang terhadap keirian dunianya, bukan ibadahnya ya, dunianya yang ente nggak punya, itu sama aja ente punya 1 miliar. Orang tersebut punya 1 miliar 1.000 perak. Lo iriin 1.000 perak itu tadi. Sama-sama punya 1 miliar. Ente punya 1 miliar, itu punya 1 miliar. Itu tambah cepet doang atau 1.000 perak. Anak iri itu. Dan nambah lebih dari gua. Nah ini kan nikmat miliaran ini. Permanen, ya kan? Oke, apalagi yang ente bikin sebutin, itu punya rumah 10, punya kendaraan mewah, punya istri cantik-cantik. Ente gak bisa gede aja. Nggak bisa kedep coba. Ya mau begini aja terus, nggak usah kedep. Mau begini terus, enggak.
Mau tak dikasih kedep sama dikasih cairan, teles lagi. Dia bisa kedep, dikeringin itu matanya. Gimana kedep terus kan kering lama-lama kena angin. Sakitnya gimana waktu kedep? Kedip aja deh dia punya apa? Gimana tuh gini terus sakitnya gimana? Atau merem terus gak kelihatan gelap semuanya? Gak ada itu yang cantik, gak ada tuh mobil loh gelap semua. Tapi orang lupa. Paham ya? Ada khafil yang jadi masuk neraka itu lupa. Dikit nikmat semua. Ya Allah, sore ini ngomong royet, pegang tasbih, bisa selawat, makan enak, jalan-jalan. Puasanya udah spesial banget, spesial dabletnya maksudnya, bukan spesial puasanya. Spesial dabletnya kita jam berapa kita? Jam 2 bangun, setengah 2 kadang-kadang, jam 1. Udah puasanya cuma 5 jam, 4 jam. Ya kan? Udah royet semuanya kita, dan gak dosa. Tidurnya ibadah. Masih lagi. Kalau bajunya baru, kalau punya shawl 3 tuh, itu punya pecinya bagus tuh, itu punya sarungnya lebih tuh keren tuh. La ilaha illallah, ini persis 1 miliar deh. Itu orang punya 1 miliar lebih 1.000 perak, udah sama. Oke, ente minta apa aja, tak tukerin dikit. Dan ente ini belum yang dalam loh, ini masih urusan yang kelihatan aja deh. Oke, apa ya? Kasih itu punya mobil 1, ente tak kasih 2. Paham nggak ente? Ente gak punya gusi bukan gigi. Jadi ditelan terus pakai infus. Lidah ada, tapi gak punya gusi, kan ada orang gak punya gusinya. Ini kecil-kecil gitu, gak punya gusi, telan langsung masuk. Gimana ente gak bisa punya rasanya? Lupa kan kayak macam gitu. Dalam mobilnya bisa terbang sekalian, ente gak bisa ngunyah. Mau berapa jam itu di mobil? 2 jam kan lapar, gak bisa ngunyah itu. Lah mobil, wala bed, wala harim, wala emas, wala pesawat jet yang bisa makan, bisa minum, bisa tidur, daroyit semuanya. Gak ada nikmatnya mereka yang punya. Wala tutik man aghfalna qalbahu an dzikrina, kata Jaltaatin itu. Orang-orang yang menjadikan ente lupa sama Allah, lupa sama nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Betapa hawahu, gara-gara 1.000 perak tadi itu punya 1 miliar, sama-sama begitu. Jadi yang kita kejar itu cuman haknya pengemis. Kita ini udah dikayakan sama Allah Ta'ala dari lahir sampai mati kaya. Kok masih terus diri terus? Setan jahat banget, tapi kitanya juga kayak setan gara-gara ngikutin. Nggak punya lemari baru no. Jantangan dengar, ini anak udah 3 tahun, banyak waktu itu anak jantangan sabet itu mulutnya harusnya. Paham ya deh? Jantangan sampai Nabi itu dikasih gerak tangan, kalau nggak gerak tangan itu gimana? 1 kasih dah, 1 nggak bisa naik motor. Dan terjadi belum itu orang-orang yang begitu, yang sakit begitu? Gimana rasanya itu? Enak nggak dia? Lihatin aja dari jauh. Afala tatafakkarun, ujungnya apa? Mati. Masih nggak boleh tuh mati. Kan gila orang ziarah mati, orang nggak boleh. Orang ziarah nggak boleh.